猎物，却是没能杀人的韩放。老师，对不住了，这次也连累您了。Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Ada sesosok besar lewat di tengah laut dan seluruh pandangannya ditutupi oleh air laut yang hitam. Tidak heran, ketiga orang tadi semuanya terkubur di dalam mulutnya. Di kejauhan terlihat ada bayangan hitam besar yang berkedip-kedip di air laut yang hitam, diiringi dengan ombak. Sosok besar itu melompat tinggi dan dalam cahaya yang menjulang tampaknya dapat terlihat sepertinya ada sosok yang berdiri di atas kepala bayangan hitam besar ini. Dan di belakangnya sepertinya ada bayangan gelap yang tidak diketahui jumlahnya yang tersembunyi di air laut. Mengambil avatar dewa asliku. Aku juga masih ingin mengambil avatar pemakan jiwaku, dan aku sudah siap untukmu. Mata sosok yang berdiri di atas bayangan hitam besar dengan tangan di belakang punggungnya terlihat sangat ganas. Dia menginjak bayangan hitam besar dan berlari ke arah ujung. Pada saat ini di sudut lain, 35%, 36%. Xiaoyan secara metodis terus bersaing dengan jiwa klan Cimi untuk tubuh kaisar klan pemakan jiwa. Meskipun Xiaoyan adalah pendatang baru, tetapi jelas bahwa kekuatan untuk merebut tubuh yang diberikan kepada Xiaoyan oleh Si Jun lebih ganas. Meskipun klan Cimi juga mencoba yang terbaik untuk bersaing dengan Xiaoyan, mereka selalu kalah dengan Xiaoyan, dan seiring berjalannya waktu, Xiaoyan perlahan-lahan menekan jiwa klan Cimi dan proporsinya semakin meningkat. Adegan ini sepertinya benar-benar mengingatkannya pada adegan ketika klon dewa asli diambil oleh Xiaoyan. Momen itu terlihat hampir persis sama. Ini avatarku yang pertama datang, pertama dilayani. Kamu harus masuk akal. Jiwa klan Cimi meraung dengan enggan. Ngomong-ngomong soal alasan, aku paling benci alasan di dalam hidupku. Suara Xiaoyan terdengar di detik berikutnya. Bahkan jika kamu mendapatkan tubuh fisik ini, kamu tidak akan pernah keluar dari sini hidup-hidup. Jiwa klan Cimi sangat marah. Saat ini dia hanya bisa bersaing untuk mendapatkan tubuh ini, dan siapa yang bisa mendapatkannya maka akan keluar sebagai pemenangnya. Aku juga berpikir begitu. Kalaupun aku mendapatkan tubuh ini, aku tidak bisa pergi dari sini hidup-hidup. Karena kamu juga berpikir seperti itu. Ayo kita bertaruh, kata Xiaoyan. Taruhan. Mari kita dengarkan. Jiwa klan Cimi mendengus dingin. Jika kamu keluar dari tubuh ini, dan jika aku tidak bisa keluar dari sini hidup-hidup, bagaimana kalau aku memberimu tubuh fisik ini dan avatar dewa asli? Orang yang berakal sehat dapat mengatakan bahwa ini pasti bisnis yang menguntungkan. Suara Xiaoyan keluar terus-menerus dan jiwa klan Cimi mendengarnya. Kata-kata itu jatuh ke dalam keheningan yang panjang. Setelah beberapa lama, suara marah dari jiwa klan Cimi keluar perlahan. Apakah kamu pikir aku idiot? Suara tak berdaya Xiaoyan segera menjawab. Kamu yang mengatakan ini. Aku tidak pernah mengatakan kamu idiot. Dan kamu jelas tidak percaya padaku. Karena kamu tidak percaya padaku, mengapa kita harus bertaruh? Jiwa klan Cimi tidak memiliki tubuh fisik saat ini. Jika Xiaoyan marah, maka dia akan terluka. Dia mencengkram hatinya, tetapi dia juga menemukan bahwa dia tidak punya hati. Secara keseluruhan, amarah di perutnya tidak punya tempat untuk dilampiaskan.
dan bocah itu tiba-tiba membuka matanya. Meskipun Xiaoyan dengan cepat menduduki tubuh fisik, jiwa Cimi masih menyumbang paling banyak. Jadi kendali tubuh fisik sepenuhnya ada di tangannya. Setelah memeras kaisar klan pemakan jiwa, Xiaoyan masih tidak dapat campur tangan dengannya. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat jiwa Cimi mengendalikan tubuh bocah itu. Ups, Xiaoyan mengutuk diam-diam di dalam hatinya. Melihat puluhan juta jiwa dalam kegelapan, serangan semacam ini secara alami bukanlah sesuatu yang dapat dilawan olehnya. Tapi sekarang adalah kunci untuk merebut tubuh. Begitu dia terluka, perampasan tubuh akan dihentikan. Jiwa Cimi jelas sangat menyadari hal ini. Jadi dia harus menghancurkan Xiaoyan sebelum itu dapat mengancamnya. Selama ini masalahnya, Xiaoyan tidak mungkin bersaing dengannya untuk mendapatkan tubuh fisik. Meskipun avatar dewa asli secara fisik kuat, tetapi itu lemah dalam kekuatan jiwa, dan kekuatan jiwanya akan kuat jika mereka bergabung dengan metode pembentuk kehidupan Xiaoyan. Tetapi sekarang Xiaoyan menutup matanya dengan erat dan mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati untuk merebut tubuh. Jadi secara alami tidak mungkin menggunakan teknik pembentuk kehidupan saat ini. Bisakah kamu mengendalikan sebatang dupa lagi? Jiwa Xiaoyan mentransmisikan suara secara sembarangan, tapi Yingnu sepertinya bisa mendengar suara Xiaoyan. Peluru jiwa tidak dapat berpengaruh pada target yang sama untuk waktu sebatang dupa lagi. Tuan muda, ini akan menjadi yang terakhir kalinya aku membantumu. Suara Yingnu menanggapi Xiaoyan dari ketiadaan. Kalau begitu, terima kasih senior. Xiaoyan tersenyum kejut. Jika bisa ditunda sebentar, saat ini Xiaoyan tidak berani berpikir terlalu banyak. Dia hanya berusaha meningkatkan kecepatan merebut tubuh ini. Selama Xiaoyan menempati 50%, maka dia dapat bersaing dengan jiwa Cimi untuk mendapatkan tubuh ini. Dan tidak mungkin dia menyerang Xiaoyan lagi. Namun jelas, bukan tugas yang mudah untuk menghabiskan 50% waktu untuk setengah batang dupa. Pada saat ini, Xiaoyan tidak bisa mengendalikan begitu banyak dan segera melancarkan agresi dengan gila-gilaan mulai menempati tubuh bocah itu. Dan jiwa Cimi mengendalikan puluhan juta jiwa dan sudah menyelimuti tubuh utama Xiaoyan dan avatar dewa asli. Melihat puluhan juta jiwa ini akan menyapu Xiaoyan sendiri, avatar dewa asli juga siap bertarung. Meskipun ada gadis bayangan, Xiaoyan tetap tidak berani gegabah sedikit pun. Ketika masa hitam jutaan jiwa mendekat, cahaya keemasan perlahan muncul di atas kepala Xiaoyan, dan kemudian cahaya keemasan menyala, membentuk perisai pelindung untuk menyelimuti Xiaoyan. Pada saat itulah puluhan juta jiwa meraung masuk, satu demi satu membombardir perisai emasnya, dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya meledak dengan raungan yang melengking. Serangan gila itu terus meraung ke arah perisai Xiaoyan. Xiaoyan juga sedikit gugup. Lagi pula, jika jiwa jahat yang menakutkan itu benar-benar dapat menyerangnya, maka avatar dewa asli dan tubuh utamanya akan terluka. Xiaoyan menatap perisai emas yang tampaknya lemah ini dengan gugup. Kekuatannya benar-benar di luar imajinasi Xiaoyan, dan itu utuh di bawah serangan puluhan juta jiwa. Jelas Yingnu tidak menyombongkan diri karena dia berkata bahwa dia dapat melindungi Xiaoyan dengan setengah batang dupa, maka tentu saja tidak ada masalah. Kulit kura-kura, aku akan memecahkannya untukmu juga. Jiwa Cimi meraung dan pikirannya bergerak. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya menjarah ke arah Xiaoyan lagi, dan itu hanya bisa mendekati tanpa sepatah kata pun. Jiwa-jiwa ini meledak dengan gila-gilaan seperti regu kematian. Kemudian itu membuat dampak yang kuat pada perisai pelindung Xiaoyan, mencoba menghancurkan perisai pelindungnya, tetapi kekuatan pertahanannya sangat luar biasa, sehingga mata Xiaoyan terlihat sangat tidak percaya. 43%, 44%,
kekuatan Xiaoyan untuk merebut tubuh menyebar dengan liar selama mendekati 50%, maka Xiaoyan akan mampu bersaing dengan jiwa Cimi. Jiwa Cimi segera kembali ke pikirannya karena kekuatan Xiaoyan untuk merebut tubuh terlalu cepat. Begitu cepat sehingga dia merasakan teror. Maka dia segera menstabilkan pikirannya dan menghalangi kekuatan Xiaoyan untuk merebut tubuh tersebut. Baru saat itulah kecepatan merebut tubuh Xiaoyan melambat. Kenapa kamu tidak membunuh dewa asliku? Bagaimana kalau kamu mencoba lagi? Berbicara tentang kekuatan untuk merebut tubuh, aku lebih kuat darimu. Xiaoyan tidak menutupi darinya dan berkata sambil tersenyum dan bahkan ingin membujuk jiwa Cimi untuk terus menyerangnya. Dengan perisai pelindung yang disediakan oleh gadis bayangan, Xiaoyan juga penuh percaya diri sekarang. Yang terpenting adalah sekali jiwa Cimi mengendalikan tubuh untuk menyerang, maka itu adalah titik lemahnya dan Xiaoyan dapat dengan cepat merebut kendali atas tubuh itu. Tubuh ini milikku, dewa asli juga milikku, semuanya milikku. Dan aku akan mengambil tubuhmu nanti juga. Jiwa Cimi mendengus dingin. Saat ini dia hanya bisa menempel di pikirannya. Dengan cara ini kecepatan Xiaoyan merebut tubuh akan melambat. Namun Xiaoyan masih mengandalkan kekuatan dominan yang diberikan kepadanya oleh Si Jun untuk mencapai 48%. Dan itu akan segera mencapai 50%. Setelah setengahnya ditempati, maka Xiaoyan dan jiwa klan Cimi akan benar-benar berada pada pijakan yang sama dalam tubuh fisik ini. Dan siapapun yang dapat menempati 51% akan dapat menekan pihak lain dan kemudian mengendalikan tubuh fisik ini. Meskipun Xiaoyan sendiri menutup matanya, avatar dewa asli dapat melihat semua perubahan yang terjadi di sekitarnya. Kabut tebal telah benar-benar menghilang, berubah menjadi lautan hitam yang bergejolak di bawah tubuh mereka. Selain itu, ada suara mendengung yang datang dari daerah sekitarnya. Xiaoyan sedikit mengeringit dan juga merasa aneh. Tetapi perubahan yang terjadi jelas bukan perubahan biasa. Dan mungkin banyak berhubungan dengan pertempuran antara dia dan Kaisar Klan Pemakan Jiwa. Mungkinkah jiwa Kaisar Klan Pemakan Jiwa yang melakukan semua ini? Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit. Karena ketika jiwa Kaisar Klan Pemakan Jiwa diperas oleh Xiaoyan dan jiwa Cimi, dia menghilang dengan cepat dan jiwanya tidak ditangani. Xiaoyan sekarang merasa bahwa itu adalah kesalahan seriusnya. Meski hanya jiwa, mungkin itu akan membuat beberapa ngengat tidak berakhir dengan baik. Pada saat ini, Xiaoyan mendengar angin kencang dari segala arah. Meskipun lautan hitam bergolak, Xiaoyan bisa merasakannya bahwa angin ini pasti tidak berasal dari lautan dan tampaknya sesuatu yang besar sedang mendekat. Firasat buruk ini semakin kuat. Aku khawatir sesuatu akan segera terjadi. Sepertinya aku harus merebut tubuh ini secepat mungkin. Xiaoyan sedikit mengeringit dan avatar dewa asli adalah pelindungnya yang sedang melihat di sekeliling. Saat ini proporsi Xiaoyan untuk merebut tubuh telah mencapai 50% dan keduanya tidak mau menyerah. Jangan pernah memikirkannya. Jiwa Cimi menggertakkan giginya. Aku bertekad. Xiaoyan menjawab dengan tegas. Pertama datang, pertama dilayani. Tidak ada aturan, kata jiwa klan Cimi dengan marah. Dunia ini kejam. Betapa bodohnya kamu berbicara tentang aturan. Yang kuat hidup dan yang lemah mati. Jelas aku lebih kuat darimu. Jadi tubuh ini milikku. Suara tegas Xiaoyan keluar. Aku akui kamu lebih kuat dariku dalam kekuatan untuk merebut tubuh. Tapi untuk hari ini aku sudah siap. Jiwa Cimi mencibir. Xiaoyan tidak terus berbicara omong kosong dengannya, tetapi membuka kekuatan untuk merebut tubuh dan dengan gila-gilaan menyerbu tubuh ini. Dengan kegigihan Xiaoyan, dia akhirnya mencapai 51%.
Ketika proporsi Xiaoyan telah meningkat menjadi 51%, artinya jiwa Qimi tidak lagi dapat mengendalikan tubuh ini. Sebaliknya, Xiaoyan untuk sementara dapat mengendalikan tubuh fisik ini. Bocah itu tiba-tiba membuka matanya, dan matanya adalah milik Xiaoyan. Tapi ini masih jauh dari cukup. Jika ingin benar-benar merebut tubuhnya, Xiaoyan harus benar-benar memeras jiwa klan Qimi dari tubuh bocah itu. Jiwa Qimi meraung marah, tapi tidak peduli seberapa marahnya dia, itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa kekuatannya untuk merebut tubuh lebih lemah dari milik Xiaoyan. Aku penasaran, apakah ada perbedaan kekuatan klan Qimi yang kamu katakan? Xiaoyan bertanya dengan santai setelah mengambil inisiatif. Tentu saja tidak, meskipun aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk merebut bakat klan Qimiku. Ada lebih dari satu kekuatan klan Qimiku untuk merebut tubuh darimu. Jika bukan karena penurunan klan Qimiku, pasti aku akan mengejarmu sampai ke ujung bumi. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya. 还有何用？ 若是当年不与那人硬然定上3年之约，恐怕也不会让这个家族亲人失散。兄儿，你要走？一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的隐忍，只为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。 他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天，他不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。